Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat agar bisa terus-menerus belajar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian pembelajaran materi kita, yakni pelajaran Quran Hadis dengan materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai belajar, maka untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kalian belajar, usahakan berdoa sebelum memulainya agar ilmu yang diperoleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa sebelum belajar. Baik. Kemudian selanjutnya setelah kita berdoa, maka perhatikanlah materi yang akan saya sampaikan agar kalian mampu memahami, bisa memahami dan bisa merealisasikan atau mewujudkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Materi kita pada kali ini yaitu menjelaskan tentang bersyukur, yaitu betapa besarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham apa sih yang dimaksud dengan bersyukur. Syukur kalau secara bahasa Indonesianya maka itu adalah ucapan terima kasih. Kita berterima kasih terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada kita oleh orang lain. Nah, bagaimana pengertian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik agar kalian memahami, karena nantinya saya akan memberikan latihan untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan melalui rekaman video ini. Syukur secara bahasa yaitu berasal dari kata syakara yashkuru syukrun atau syukron, yang berarti memuji, mengakui kebaikan dan juga ucapan terima kasih. Jadi syukur secara bahasa itu adalah ucapan terima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena kita sudah mendapatkan kebaikan misalnya, karena kita sudah diberikan sesuatu misalnya. Nah, lalu pemberian tersebut kita balas dengan ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itulah yang dimaksud dengan syukur secara bahasa. Kemudian secara istilah, syukur adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan juga perbuatan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara istilah yaitu mengakui nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati dan juga dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Tentunya ketika kita diberikan nikmat sehat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat harta, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat mampu berbicara, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan.
Lalu bagaimana syukur dengan hati? Syukur dengan hati maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang maha baik, yang memberikan segala sesuatu kepada kita, yang akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Dengan cara kita meyakini kebenaran apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada juga syukur yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, bagaimana syukur yang dikerjakan oleh anggota badan? Dengan cara pelaksanaan atau ketaatan atau mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang berupa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan juga meninggalkan larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Dengan melaksanakan perintah yang harus dikerjakan, melaksanakan perintah berupa meninggalkan larangan, maka itulah merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa syukur secara istilah itu adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan juga dengan perbuatan. Perintah bersyukur ini adik-adik ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sebagai dalil bahwa kita harus berterima kasih atau kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan kepadamu, wa idz ta'azzana rabbukum, jika kalian la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepadaku niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Nah, inilah dalil yang dijelaskan oleh para ulama menjadi landasan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, untuk berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan juga ketika kita mampu berterima kasih kepada Allah, mampu bersyukur kepada Allah dengan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat panjang, mampu kita syukuri dengan mentaati segala perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan nikmat yang sudah diberikan kepada kita dan juga akan menambahkan lagi nikmat yang tadinya belum diberikan kepada kita. Yang belum kita miliki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mampu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun harus kita perhatikan, jangan sampai nikmat Allah itu kita balas dengan menantang Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya, tidak mengakuinya dengan cara kita melawan, tidak mau patuh terhadap perintahnya, bahkan melaksanakan larangannya. Maka orang tersebut dikatakan atau dinamakan orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar nikmat, orang yang tidak pandai bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan dia nikmat. Dan ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa besar, luar biasa bahaya. Dalam ayat yang tadi Allah juga menegaskan wa in kafartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka
sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi ketika Allah memberikan kita kesehatan, ketika Allah memberikan kita kesempatan, ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk beribadah, tetapi kesehatan itu tidak kita gunakan untuk beribadah, malah kita gunakan untuk berpoya-poya, harta diberikan oleh Allah tidak kita manfaatkan untuk bersedekah, untuk menyumbang, untuk beramal, untuk membantu fakir miskin, justru harta yang diberikan Allah itu kita gunakan berpoya-poya, membeli minuman keras misalnya, berjudi misalnya, maka ingatlah bahwa bahwa harta ataupun yang tadinya nikmat itu akan diganti oleh Allah dengan siksaan, baik itu siksaan di dunia maupun siksaan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya maka kita harus pandai-pandai di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang pentingnya atau harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kakinya bengkak. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu beliau menjawab, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh teladan bagi kita, bagi umatnya, dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beribadah kepadanya, taat patuh kepada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka itulah cara kita berterima kasih, atau itulah cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Kemudian apa sih bentuk-bentuk syukur itu? Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi penjelasan di awal, syukur itu terdiri dari syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan juga syukur dengan perbuatan. Bagaimana yang dimaksud syukur dengan lisan? Itu mengucapkan pujian seperti alhamdulillah, menceritakan nikmat yang baik, yang banyak, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Itulah bentuk syukur dengan lisan. Kemudian bentuk syukur yang kedua yaitu syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Yaitu meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rizki itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keuntungan, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa semua itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga yaitu syukur dalam bentuk perbuatan, dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan yang Allah ridhai. Misalnya menggunakan lidah untuk berzikir, menggunakan tangan untuk memegang sesuatu yang diridhai, menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah, melangkahkan kaki untuk bersalat berjamaah, untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bentuk implementasi syukur dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mewujudkan, menampakkan syukur itu dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, rasa syukur itu dapat kita nyatakan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bersikap rendah hati. Meskipun kita memiliki kelebihan, banyak harta, tetapi jangan sombong.
memiliki jabatan tetapi tidak sombong dan angkuh dengan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, implementasi syukur dengan cara suka membantu sesama. Suka membantu sesama yang memiliki kekurangan, yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam melaksanakan segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itulah penjelasan tentang makna syukur, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kemudian dalam bentuk syukur sudah dijelaskan tadi bentuk-bentuknya. Yang pertama, syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan atau perbuatan. Syukur secara sederhananya adalah bagaimana kita mampu berterima kasih kepada yang sudah memberikan kita sebuah kebaikan atau suatu kenikmatan atau suatu kebahagiaan. Baiklah adik-adik, pelajaran kita pada kali ini yang membahas tentang syukur kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan, dan untuk mengetahui kalian itu belajar dan tidak, kalian itu paham apa tidak, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan berdasarkan pemahaman kalian tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, tugas kalian adalah tulislah 3 macam nikmat yang kalian miliki. Kemudian jelaskan bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat tersebut dengan hati, lisan, dan juga dengan perbuatan. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahami, kalian dapat memahami, kemudian juga mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sifat syukur, rasa syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan semakin sayang dengan kita dan akan menambahkan nikmat yang belum ada pada diri kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti akan kita lanjutkan pada pelajaran dan pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.